20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyatakan mundur dari jabatannya. Dalam surat pengunduran diri, para pejabat juga mengaku selama ini bekerja tidak nyaman dan dalam tekanan. Sebanyak 20 orang pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendadak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Para pejabat yang mengundurkan diri berasal dari eselon 3 dan 4. Alasan pengunduran diri 20 pejabat ini saat mereka LS di Dinas Kesehatan Tinggi Banten dalam kasus korupsi pengadaan masker. Dari dokumen yang beredar di media sosial, surat pengunduran diri ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Azrumi. Dalam suratnya, para pejabat yang mundur menyatakan telah bekerja keras sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan tekanan dan intimidasi. Kondisi ini membuat mereka bekerja tidak nyaman dan penuh ketakutan. Menurut mereka, LS yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker bertugas sebagai pejabat membuat komitmen sesuai perintah Kepala Dinas Kesehatan. Penetapan LS sebagai tersangka membuat pejabat Dinas Kesehatan lainnya kecewa karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Keputusan pengunduran diri yang diambil oleh 20 pejabat eselon Dinas Kesehatan Provinsi Banten sangat disayangkan. Keputusan ini berpengaruh pada pelayanan publik, di mana pemerintah dan masyarakat saat ini sedang bahu-membahu untuk memerangi COVID-19. Ke-20 pejabat ini malah seperti tentara yang desersi atau melarikan diri dari tugas menangani COVID-19 ini. Jelas sangat bertentangan dengan salah satu fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelayan publik. Seharusnya tetap mengabdi apapun yang terjadi dan siap menerima segala resikonya. Bukan semata-mata dengan alasan demi solidaritas atau ketidakmampuan untuk bekerja di bawah tekanan, maka lari dari kewajiban dan tanggung jawab atas jabatan yang telah diamanahkan. Kemudian ditinjau berdasarkan World of Government, keputusan 20 orang untuk mengundurkan diri dari Dinas Kesehatan Pemprov Banten merupakan suatu kebijakan yang sangat kami sayangkan, karena justru seharusnya di saat COVID-19 seperti ini kita saling bekerja sama antar lembaga-lembaga daerah, termasuk pihak-pihak swasta juga dan pihak-pihak lain yang terkait. Berarti dengan mundurnya mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ikut dan tidak memiliki keinginan untuk ikut dalam memberantas pandemi COVID-19. Selain itu, dengan mundurnya mereka juga memperlihatkan bahwa mereka tidak ingin ikut hadir dalam memberantas masalah korupsi, terutama di kasus ini merupakan korupsi masker yang dilakukan oleh petinggi di Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, kemudian hadirnya Bapak Gubernur dalam kasus ini dan memutuskan untuk memecat ke-20 orang tersebut merupakan suatu kebijakan yang tepat menurut kami, karena dengan begitu membuktikan bahwa Bapak Gubernur hadir di setiap permasalahan yang muncul di instansinya, sehingga ini membuat orang lain yang mendengar berita tersebut merasa bahwa Pak Gubernur selalu hadir dalam setiap permasalahan tersebut dan memberikan rasa nyaman dan aman ketika bekerja. World of Government tidak dapat dilakukan dengan baik berhubungan dengan pengunduran diri 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Hal ini berdampak pada terhambatnya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kebijakan dan manajemen program. Ego sektoral sangat dominan dilakukan oleh pejabat terkait. Mereka sangat tidak memperhatikan kepentingan publik. Seharusnya diperlukan upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Kasus pengunduran diri sejumlah tenaga kerja kesehatan tentunya sangat disayangkan. Mengapa tidak? Tentunya mereka sebagai aparatur sipil negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Langkah mengundurkan diri bukanlah hal yang tepat mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Dalam segi manajemen ASN,
tindakan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kewajiban kita selaku ASN. Yaitu salah satunya adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kewajiban, pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini pun tidak sejalan dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dengan mengundurkan diri, ini terbukti bahwa belum adanya sikap integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengunduran diri 20 pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dilakukan secara massal di tengah-tengah pemerintah sedang menanggulangi pandemi COVID-19 dan sedang dilakukan penyelidikan kasus korupsi pengadaan masker. Tentu ini membuat kegaduhan di masyarakat dan bukan hal yang tidak mungkin. Hal tersebut juga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ASN semakin menurun. Seharusnya dalam kondisi tersebut ASN harus terus bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan juga bentuk tanggung jawab kepada publik dengan menunjukkan integritas dirinya sebagai ASN. Selain itu, sebagai profesi, ASN tentu perlu bekerja dengan berlandaskan kode etik dan kode perilaku, di mana kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang tersebut digunakan sebagai acuan ASN untuk melaksanakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN itu sendiri. Namun demikian, kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut untuk memperbaiki sistem manajemen pemerintah yang kurang baik dengan menggunakan sistem merit, yaitu merekrut pegawai pemerintah berdasarkan kualitas sumber daya manusianya, baik dari segi profesionalitas maupun karakter individunya itu sendiri.